PPA dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Atwilani Ritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami persilakan ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Direskrimum dan juga Pak Kabid Humas serta PK Bapas dan juga Bapak Kasubdit Renakta dan teman-teman media semua. Intinya pada malam hari ini Kementerian PPPA hadir di sini untuk terkait memastikan bagaimana koordinasi sesuai dengan mandat Undang-Undang SPPA di pasal 94. Kami masih terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait permohonan pendampingan terhadap AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dan ini pendampingan ini tentu harus dipastikan agar sesuai dan terpenuhinya hak AG sebagai anak berkonflik dengan hukum, termasuk pemberian bantuan hukum maupun bantuan-bantuan lainnya secara efektif, dan juga pendampingan oleh orang tua atau wali ataupun orang-orang yang dipercaya oleh anak. Nah, di sini Kementerian PP dan PA hadir untuk memastikan pendampingan tersebut, dan juga terkait dengan penahanan AG sebagai anak berkonflik dengan hukum. Kami juga mendukung penuh upaya proses hukum yang sudah dilakukan oleh para penyidik di kepolisian sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana tahun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Demikian. Dilanjutkan dari PK Bapas. Baik, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan media. Yang kami hormati Bapak Direskrimpum, Bapak Kabid Humas, Ibu dari KPPA dan juga Kasubdit Renata. Kami
dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, benar bahwa kami telah melakukan pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berinisial AGH yang telah dilakukan pemeriksaan atau BAP dari Polda Metro Jaya. Kami hadir di sini sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pasal 23, bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pendampingan ini bertujuan, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur Reskrim bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses dari pra-adjudikasi sampai dengan pasca adjudikasi dan juga bimbingan lanjutan. Hal ini sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang SPPA. Untuk selanjutnya, kami akan membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA tersebut. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Baik rekan-rekan, itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini untuk progres penyidikan. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Dari kanan dulu ya, Saudara Wildan. Izin Pak Wildan Noviansa dari Detikom, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama soal keterlibatan AG di sini, Pak Dir. Disebutkan beberapa saat sebelumnya bahwa info beredar AG itu menjebak David ya Pak, dari postingan yang viral itu. Apakah betul adanya dengan chat pengancaman dan lain sebagainya? Terus soal sosok apa itu yang dari beberapa pihak itu didesak untuk diungkap sosok apa karena disebut sebagai cepu gitu, sehingga berujung pada penganiayaan. Terus soal rekonstruksi besok itu ada berapa adegan yang diperagakan, terus apakah langsung digelar di TKP atau di Polda Metro? Terima kasih banyak. Pertama, kalau untuk substansi daripada kasus ya kan tidak akan kami sampaikan di forum ini, namun nanti kita akan lihat pada saat rekonstruksi. Di sana akan tergambar peranan dari masing-masing tersangka dan juga persesuaian dari beberapa alat bukti. Kemudian selanjutnya terkait dengan apa ini sudah pernah diperiksa di Jakarta Selatan, dan kami sampaikan sekali lagi, equality before the law, semua sama di mata hukum. Kalau memang kami butuhkan untuk pemeriksaan, dan kemungkinan kami akan periksa kembali di Polda Metro Jaya dan akan kami panggil, kami konfrontasikan dengan beberapa tersangka. Nah itu, jadi tidak ada hal-hal yang lain, equality before the law. Ini yang selalu kami terapkan. Untuk adegan 23 adegan besok akan kita laksanakan langsung di TKP. Nanti kita sesuaikan ya, apakah di sini atau di TKP. Lanjut. Izin Pak Dir mau menanyakan terkait dengan alasan penahanan, karena kan sebelum juga dijelaskan bahwa penahanan ini upaya terakhir ya Pak ya. Walaupun kalau melihat dari ancamannya bisa dilakukan penahanan, mungkin pertimbangannya ini apa? Apakah dari orang tua atau kuasa hukumnya tidak bisa menjamin bahwa ini bakal tidak menghilangkan barang bukti dan lain-lain? Mungkin lebih pertimbangannya Pak bisa dijelaskan gitu Pak. Kalau pertimbangan penahanan itu ada yang namanya pertimbangan secara objektif dan subjektif. Jadi kalau objektif itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, subjektif itu dikhawatirkan untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan juga mengulangi terjadinya perbuatan pidana. Namun di sini juga ada pertimbangan-pertimbangan lain di mana penyidik beserta mitra kami melakukan penahanan di LPKS. Ya. Jadi ada pertimbangan khusus juga terhadap AG ini sebagai anak yang berkonflik secara hukum. Dia butuh pendampingan dan lain sebagainya. Kebetulan kan orang tuanya sakit dan lain sebagainya.
Saya kira demikian ya. Baik, selamat malam Pak Dir. Mohon izin terkait kepemilikan Rubicon nih Pak. Iya, saya mau bertanya kelanjutan update kasusnya karena baru saja ramai diperbincangkan disebutkan ada sosok AKBP yang menelpon ketua RT untuk tidak mengontak Ahmad Saifuddin. Nah, bagaimana tanggapan dari Polda Metro Jaya sendiri? Kami Mungkin pada substansi perkara ya, kami sedang menangani terkait dengan rilis itu pada substansi perkara. Jadi kami perlu tambahkan, penyelidikan kami itu sifatnya induktif. Berdasarkan dari TKP, kami sesuaikan untuk hukuman delik. Ya, jadi kalau yang sifatnya deduktif, kami sementara belum sampaikan. Yang katanya itu kami belum fokuskan. Secara induktif kami bisa temukan penggunaan unsur, kemudian akan kami terapkan. Tentunya kalau ada nanti sifatnya deduktif dan itu perlu untuk dalam pembunuhan, kami akan gunakan juga dalam proses penyidikan. Cukup rekan-rekan? Cukup ya? Baik, terima kasih rekan-rekan atas perhatian dan kesabaran yang menunggu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.